Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Resti Anggraini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang mana pokok pembahasan kita kali ini ada tiga, yaitu yang pertama ada definisi pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, ada juga pendapat lain, yaitu menurut Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi akan dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya tiga komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama peningkatan produksi negara, yang kedua kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan bahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori ini dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat satu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori tersebut terbagi menjadi beberapa. Pertama yaitu ada teori klasik. Nah, teori klasik ini terdapat dua tokoh, yaitu yang pertama ada Adam Smith. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Nah, yang kedua ada David Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan. Selanjutnya ada teori neoklasik. Nah, pada teori ini terdapat beberapa tokoh pula. Yang pertama ada Joseph Schumpeter. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Nah, yang kedua ada Robert M. Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Dan yang ketiga ada Harald Domar. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada teori historis. Pada teori ini pula terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada Friedrich List. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapannya terdiri dari masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan masa industri dan perdagangan. Selanjutnya ada Bruno Hildebrand, yang mana perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapannya terdiri dari masa pertukaran dengan barter, dan masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya ada Karl Bucher, yang mana perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Tahapan ini terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota,
rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Selanjutnya ada Werner Sombart, yang mana menurutnya ada 3 pembagian. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Nah, pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Nah, yang kedua ada zaman kerajinan dan pertukaran. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukaran memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia, yang kedua, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, yang ketiga, timbulnya pertukaran barang dan jasa, dan yang keempat, pertukaran belum didasari profit motif. Selanjutnya ada zaman kapitalis. Nah, bibit-bibit kapitalis sudah mulai muncul dalam kegiatan perekonomian. Kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Ada beberapa zaman, yaitu yang pertama zaman kapitalis purba, yang kedua zaman kapitalis media, yang ketiga zaman kapitalis raya, dan yang keempat zaman kapitalis akhir. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi modern. W.W. Rostow dalam buku The State of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat masih sangat sederhana. Kegiatan produksi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern, hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak ada pembagian kerja. Yang kedua ada pralepas landas, merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat sedang berada dalam proses transisi, yaitu sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. Selanjutnya ada lepas landas, merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. Nah, selanjutnya ada dorongan menuju kedewasaan, merupakan perkembangan terus-menerus dari mana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. Barang-barang yang dulunya diimpor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi modern. Selanjutnya ada konsumsi tinggi. Nah, sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin atau leading sektor, bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa. Pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar dan sandang. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari perkembangan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya, untuk ukuran nasional, gross national product atau GNP atau gross domestic product atau GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu
kalian lihat semuanya, yaitu PE sama dengan GDPN dikurang GDPO per GDPO kali 100%. Yang mana GDPN adalah GDP tahun yang akan kita cari dan GDPO adalah GDP tahun sebelumnya. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai GNP atau GDP selama periode tertentu, guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas contohnya, yang mana ada contoh yaitu GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, nah sekarang kita jawab, kita masukkan rumusnya yaitu PE sama dengan GDP 2019 dikurang GDP 2018 dibagi GDP 2018 dikali dengan 100%. Nah, tadi ada GDP 2019-nya ada 168 miliar dan 2018-nya 160 miliar. Nah, dibagi GDP 2018 yaitu 160 miliar dikali 100%. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 0,05. Kemudian kita kalikan dengan 100% dan dapat hasilnya 5%. Nah, jadi tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah sebesar 5%. Sampai di sini penjelasan kita pada hari ini. Berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah ikut berpartisipasi pada kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.